Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Halo, 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 halo. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Kali ini aku akan ajak kalian untuk melihat di balik layar bagaimana caranya aku mempersiapkan liburan aku. Nah, liburan ini sudah aku susun 3 bulan yang lalu mungkin ya. Dan inilah apa yang kalian lihat di layar itu adalah klip-klip yang aku simpan supaya aku nggak lupa gitu. Zaman dulu lain lagi, kalau aku mau berlibur zaman dulu, aku hanya ke travel bureau aja. Aku kasih tahu aku mau ke sini negara ini berapa hari di sana, berapa hari di sini, stop sana, stop sini, habis perkara sudah tahu jadi gitu. Tapi sekarang ini travel bureau itu sudah mati semua, orang nggak ada di sini sudah nggak ada travel bureau lagi gitu. Semuanya online, kita bisa tangani sendiri. Nah, kalau kalian tanya enak mana? Nah, kalau kalian juga tertarik ingin tahu berapa ongkos berlibur dengan kapal pesiar. Nah, kalau kalian ingin tahu, ingin tanya, silahkan tinggalkan komen, nanti akan aku jawab, akan aku beri rinciannya. Berapa biaya per hari berlibur dengan kapal pesiar, dan berapa biaya per hari berlibur tanpa kapal pesiar, dan ongkos apa saja yang terlibat di dalam liburan ini. Silahkan tinggalkan komen, nanti akan aku jawab. Aku tunggu pertanyaan kalian. Kalau untuk orang muda, mungkin enak yang seperti sekarang ini ya. Kalian bisa save money. What you see, what you get. Gitu aja. Jadi apa yang kalian lihat, itulah yang kalian akan dapatkan. Mau cari yang murah bisa, yang mahal bisa, tergantung kantong kalian gitu. Nah, itulah kalau untuk anak muda. Tapi kalau kamu tanya aku sekarang ini ya, umur segini, enak yang mana? Kalau aku pribadi ya, lebih enak bayar. Gitu. Biar bayar orang, mereka yang organize gitu. Tapi celakanya, perusahaan travel bureau itu sudah nggak ada di sini. Mungkin ada 1-2 gitu, tapi ribet. Jadinya terpaksa aku harus bekerja sendiri. Seperti ini. Persiapannya aku cari di media sosial, terus klipnya, ini menarik, aku ambil snapshot, aku simpan. Terus nanti kalau sudah cukup data-datanya, aku kumpulkan, baru aku duduk memikirkan apa yang akan aku kerjakan. Nah, kira-kira persiapanku ya seperti ini. Nah, tapi aku seneng tuh dengan orang Indonesia. Dengan orang Indonesia aku seneng. Karena apa? Nggak ribet. Nggak perlu persiapan. Mereka mau ke luar negeri, taruh barang-barang di koper, berangkat gitu aja. Tidak perlu tetek bengek. Di sini ribet. Aku ribet loh. Mau ke Indonesia, aku harus cek dengan departemen kesehatan, dengan departemen itu keamanan. Jadi aku harus mengetahui vaksin apa yang diperlukan, terus apa itu negara itu ada wabah apa, aku harus tahu. Karena apa ya? Orang Indonesia itu imun sistemnya itu kuat sekali, tahan bantingan, makan di kaki 5 juga oke, nggak apa-apa, menter terus ya. Kalau aku juga orang Indonesia dulu seperti itu, tapi sudah dimanjakan, akhirnya aku nggak bisa seperti itu lagi, gitu. Badan aku sudah dimanjakan, akhirnya efeknya badan aku, daya tahan aku ini jadi males, jam lempem, kena sedikit-sedikit sudah sakit gitu loh. Nah, maka itu aku harus tahu negara ini ada wabah apa, terus apa yang untuk menyegahnya,
agar aku nanti kalau berlibur ke sana itu bisa menyenangkan, tidak akan sakit-sakit, mencret segala macam. Jadi semua itu bisa dicegah. Karena aku sudah tidak tahan dengan situasi keadaan seperti itu, maka itu aku harus hati-hati bagaimana caranya mencegah agar aku tidak sakit. Nah itu dibantu dengan vaksin, dengan obat-obatan. Ya, sudah lama aku nggak suntik tetanus, sudah lama aku tidak suntik hepatitis A dan B. Nah, itu hepatitis A dan B itu bahaya loh itu ya. Itu menyerang kita punya ginjal. Kalian bisa mati kena itu. Nah, kenanya gimana? Kita makanan kotor. Misalkan makan di kaki lima dikasih minum airnya kurang bersih. Itu bisa kena virus sakit menyerang kita punya ginjal. Nah, jadi nggak bisa diremehkan itu ya. Terus akhirnya sekarang ini sudah hampir rampung ini, sudah hampir selesai apa yang aku inginkan ya. Nah, negara mana yang ingin aku lihat? Misalkan sampai Singapura nanti apa yang akan aku lihat gitu ya. Ini Jepang ini menarik. Tapi kelihatannya nggak tahu ya. Aku ke Jepang, aku ingin ke sana. Aku ingin melihat Hiroshima, aku ingin melihat Kyoto, juga sekalian singgah ke Osaka kalau bisa ya. Tapi itu nanti itu gampang, itu bukan tujuan utama aku, tapi aku ingin ke sana. Nah, terus apa lagi ya? Di sini sekarang hari ini hari Minggu ya, video background yang akan aku tayangkan nanti itu aku ambil hari ini tanggal 25 Januari. Hari Minggu seharian hujan salju di sini terus, gerimis-gerimis salju. Aku baru masuk ya, baru keluar, itu salju yang di tanah itu sudah 5 cm lebih. Nah itu masih terus sampai besok pagi saljunya baru berhenti. Nah ini kalau di Jakarta itu ini banjir sudah, banjir. Tapi lantaran saljunya numpuk tinggi, tapi tidak meleleh. Kalau meleleh begitu saja, boom, begitu banjir. Pasti banjir di sini, gitu. Nah, untungnya salju itu melelehnya pelan gitu. Jadi nggak akan banjir lah. Apalagi di tempat aku ini di dataran tinggi ya, sekitar 200 meter dari permukaan laut. Jadi aku aman dari banjir-banjiran itu. Nah ini Pantai Natrang ini juga bagus ya. Aku akan stop di Filipina nanti, mungkin ada di tiga tempat di Filipina aku akan stop ke sana yang akan aku kunjungi gitu. Terus aku juga ingin pesiar dengan kapal pesiar. Nah itu dia. Jadi setelah perjalanan pesawat 20 jam ya, capek kan. Aku ingin naik kapal laut, jadi bisa rileks dulu. Setelah itu baru nanti kelayapan sendiri gitu. Nah, kapal laut ini ada dua yang menarik yang di Asia, itu Royal Caribbean dengan Norwegian Cruise Line. Nah itu, tapi aku ada juga kapal pesiar yang lokal. Maksudnya perusahaan dari Asia gitu ya, dari Hong Kong atau dari Indonesia ada juga. Dari Hong Kong kalau nggak salah namanya pelayarannya Genteng gitu loh. Tapi itu agak resek itu. Untuk spesial untuk orang-orang Asia, terus untuk judi segala macam. Aku nggak tertarik itu karena biasanya resek. Nah yang dari Indonesia ini baru aku dengar ya. Itu kapal pesiar tua dibeli dengan maskapai pelayaran Indonesia, dijadikan kapal pesiar yang untuk lokal dalam negeri Indonesia terus ke Singapura juga. Aku pernah lihat videonya, tapi aneh ya, kapalnya ya cukup besar ya. Tapi makannya itu
dihitung. Aduh, nggak tepat lah. Jadi kalian bisa makan di restoran buffet, dikasih karcis, dikasih tiket. Jadi masuk kalian pakai tiket, sekali pakai sudah, nggak boleh masuk lagi. Nah itu, lain bedanya dengan yang tingkatan internasional ini, kalian bisa makan di restoran mewah, diladeni, yang duduk di meja, dikasih taplak meja, sendok garpunya itu ada 20 biji, setiap makanan mempunyai sendok tersendiri, mempunyai pisau tersendiri, pokoknya ribet. Nah ini Norwegian Airline atau ya Norwegian ini ya. Makannya nggak diatur. Misalkan aku jam 5 makan sore ya, aku bisa makan duduk di restoran mewah itu. Terus kemudian nanti jam 8, jam 9 aku lapar, aku bisa makan lagi di buffet. Makan-makan enak-enak gitu. Jadi bisa makan free, itu sudah termasuk makan gratis tuh 24 jam bisa kalian. Nah ini di Taiwan, ini menarik sekali tempat ini. Aku akan ke sana nanti. Jadi kalau memakai perusahaan Asia itu biasanya terlalu banyak orang Asia. Jadi akhirnya resek, tahu sendiri kan, orang Asia nggak disiplin, merokok di sana sini, waduh, pokoknya reseh lah. Dan rame, kalau orang Asia itu rame sekali. Nah, seperti hotel aja, kalau di Indonesia, di Jakarta, aku nggak seneng tinggal di Hilton Hotel itu ya, resek, karena terlalu banyak orang Indonesianya. Biasanya kalau tinggal di Hilton itu banyak pegawai negeri, terus ada saudaranya yang tinggal di situ, satu kampung datang. Jadi mereka jagongan di kamar itu ada 10-15 orang. Mereka semua ngerokok semua. Duduk pintunya dibuka, ngomong-ngomong keras. Jadi kalau sebelah kita orang seperti itu, akhirnya kita nggak bisa istirahat. Mau dikomplain bagaimana? Nggak bisa. Nah itu makanya itu aku nggak seneng tinggal di Hotel Borobudur, Hotel Hilton itu ya. Terlalu banyak orang Indonesia, terlalu banyak pegawai negerinya, resek lah. Aku seneng tinggal di uh, Marriott Hotel atau yang jarang orang Indonesianya gitu. Jadi lebih enak, lebih tertib gitulah. Nah ini di Korea ini, hebat ini di Korea. Ini pasar kalau malam jalanan ditutup, banyak orang jual kaki lima. Nanti mau makan di sana, moga-moga aja nggak mencret ya. Tapi aku sudah suntik, sudah vaksin, mungkin nggak apa-apa. Tapi juga masih harus hati-hati ya. Kalau makan es apa itu, biasanya itulah kalau nggak bersih tempatnya, akhirnya mules perut kita. Terus mau cerita apa lagi ya, itulah. Kalau kita mau ke luar negeri itu ribet sekali, dari sini ke sana ribet. Tapi kalau kalian dari Indonesia mau ke Eropa gitu aman kalian aman. Karena perut kalian itu sudah terbiasa dengan makanan situasi di Indonesia, terus mau ke dunia barat aman kalian. Tapi kalau kita dari dunia barat mau ke apalagi Asia Tenggara itu paling sadis Asia Tenggara. Tapi kalau bagian atas Hong Kong, Jepang, Korea, Taiwan itu aman di sana. Kalau sudah masuk ke Thailand juga masih aman ya. Terus Malaysia, terus Singapura aman. Filipina itu waduh, itu ngeri juga Filipina ya. Terus di Indonesia kalau makannya di restoran yang bagus itu hotel-hotel bintang 5 aman. Tapi kalau mau blusak-blusuk di pasar Senen, terus di Glodok, di pinggir-pinggir jalan itu ngeri. Perut aku belum tahan, tapi bukan aku mengatakan makanannya yang kotor ya. Hanya perut aku yang kurang kuat untuk makanan seperti itu.
Nah ini di Malaysia ini hotel ini bagus sekali. Nanti lihat aja. Aku mau riset lagi. Aku ingin mencari hotel kalau ke satu tempat. Aku ingin tinggal di tengah-tengah kota yang dekat dari mana-mana. Kalau aku mau jalan-jalan, aku ingin tempat yang bisa terjangkau dengan jalan kaki. Jadi nggak perlu riwa-riwi cari taksi sana, cari ojek sana, ojek sini, nggak perlu. Jadi bisa ditempuh dengan jalan kaki, mau ke sini tinggal jalan kaki. Nah itulah, aku ingin mencari hotel yang lokasinya strategis. Nah itu, Malaysia cukup menarik loh. Tapi makanannya sama dengan Indonesia ya. Tapi kalau mau ke pasar-pasarnya nanti ya nggak tahu aku ya. Tapi mungkin pelan-pelan mungkin sudah oke nanti ya. Kalau moga-moga kalau sudah agak 2 minggu tinggal sana akan sudah agak terbiasa. Nah ini aku ambil dari tingkat 2 dari atas. Aku ambil melihat ke bawah ya. Coba lihat itu. Masih hujan salju, kalian bisa lihat kan. Saljunya turun terus seperti ini sampai hari Senin. Sampai hari Senin tengah hari. Nah, coba lihat itu, kalian lihat di atas itu ya, atapnya ada yang sebelah kiri itu, atapnya kering tidak tertutup dengan salju. Kenapa? Nah, itu dekat corong perapian. Itu panas, maka itu saljunya langsung meleleh. Tapi yang jauh dari perapian, saljunya numpuk. Nah, itu dia. Nah ini sepi di sini, nggak ada orang keluar. Aku lihat 1-2 orang yang ngajak anjingnya jalan-jalan. Nah, indah sekali. Kalau kalian lihat kan bukan main indahnya ya. Nah itu, kalian bisa lihat dekat corong perapian itu pasti nggak ada saljunya itu, karena perapiannya hidup semua itu. Itu yang ada di belakang, yang satunya berada di depan rumah. Kelihatannya indah sekali, tapi ini brutal, dinginnya brutal. Nah kira-kira suhunya sekarang ini 3 derajat Celcius. Loh, kok 3 derajat, kok tidak minus? Kalau minus derajat itu nggak ada salju yang turun, terlalu dingin. Nggak ada. Salju itu akan terbentuk sekitar 0 derajat. Di bawah 0 derajat sudah nggak ada salju lagi. Nah itu lihat corong perapian itu kan nggak ada saljunya, karena perapiannya nyala itu. Di sana anget dekat itu. Nah seperti itu. Ini dilihat dari atas ya. Terus apa lagi? Mau ngomong apa lagi ya? Inilah keadaannya. Kalau musim dingin memang indah, tapi dinginnya brutal. Nah, kalau sekitar 0 derajat baru awan yang di atas itu kan air. Kalau terlalu panas 20 derajat ke atas, nah itu awan yang di atas itu turun menjadi hujan gitu. Nah, sekarang ini karena cuaca itu 0 derajat, itu persis untuk bikin es. Jadi air yang ada di atas yang turun rintik-rintik itu seharusnya hujan kan, lantaran cuacanya itu membeku, jadinya ya salju seperti ini. Nah itulah, jadi terbentuknya itu di dalam suhu sekitar 0 derajat Celcius. Jadi 1 derajat, 2, 3, 0 derajat, atau -1 itu masih bisa turun saljunya. Kalau sudah membeku nggak bisa turun. Kalau membeku itu es balok yang datang. Itu. Nah mungkin kalau kalian mendengarkan ocehan aku ini, aku sudah ada di Asia. Sudah berada di Asia, mungkin di Asia Tenggara, who know. Ikuti saja ya. Ini sekarang ini videonya baru aku bikin. Terus nanti aku upload, aku schedule.
Jadi aku schedule nanti sewaktu aku berangkat aku lepas, nah gitu. Jadi kemungkinan nanti kalau kalian nonton video ini aku sudah blusak-blusuk di Asia Tenggara, di mana nggak tahu, ikuti saja ya. Tapi video ini aku bikin 25 Januari. Jadi masih di rumah aku bikin. Hujan salju di rumah sini ya. Terus nanti setelah ini aku upload, terus kemudian aku schedule ngelepasnya tanggal berapa gitu lah kira-kira. Jadi kalau kalian melihat ini nanti, kemungkinan aku sudah belusuan di Indonesia. Nah, ini aku akan tanya ke kalian. Apakah kalian tertarik dengan misalkan berapa biaya liburan aku kali ini? Aku ngabisin uang berapa? Ongkosnya berapa? Segala macam. Kalau kalian ingin tanya, tinggalkan komen. Nanti saya bikinkan video berapa biaya saya sewaktu berlibur ini, per harinya membutuhkan duit berapa gitu. Terus kalau berlayar dengan kapal pesiar itu berapa ongkosnya? Ongkos apa saja yang terlibat? Kalian boleh tanya, nanti saya bikinkan video ya. Bukan saya, bukan aku ini mau pamer, tidak mau pamer. Cuman kan kadang-kadang orang berpikir, iya ya, kalau mau berlibur dengan kapal pesiar ini berapa ongkosnya, tiketnya berapa, dan ongkos apa saja yang terlibat dalam liburan seperti ini. Terus kemudian mungkin akan tanya, kalau nanti tanpa kapal pesiar, itu per harinya itu membutuhkan duit berapa gitu loh. Ongkosnya berapa per hari. Terus kalian bisa tanya juga kalau mau berlibur dengan kapal pesiar ini, kalau dihitung per hari ongkosnya berapa. Itu bisa juga aku hitung nanti. Kalau kalian tertarik, tinggalkan komen, nanti aku bikinkan. Aku bikinkan rinciannya. Kalau kalian berlibur dengan kapal pesiar, per harinya berapa ongkosnya. Nanti akan saya hitungkan seperti itu. Terus kalau jalan-jalan sendiri, misalkan seperti aku ini akan jalan-jalan keliling-keliling ke negara, beberapa negara yang ada di Asia atau Asia Tenggara kan. Itu pun juga bisa dihitung per hari. Per harinya berapa yang dibutuhkan untuk berlibur di luar negeri, misalkan di Hong Kong atau di Taiwan atau di Korea atau di Jepang, berapa ongkos per harinya. Nanti aku bisa hitungkan. Kalau kalian tertarik ya, kalau tidak ya nggak apa-apa ya. Kalau ada banyak yang tertarik, saya bikinkan videonya, saya bikinkan rinciannya berapa gitu. Yang jelas ya nggak murah ya. Kalau murah, nah kalian bisa lihat sendiri banyak kok video yang ada di luaran sana, ongkos untuk berlibur ke luar negeri, tapi kebanyakan yang aku lihat itu ongkos backpacking. Backpacking itu untuk anak-anak muda yang ingin berlibur dengan biaya minim. Itu biaya yang termurah gitu berapa gitu ya. Ongkos cari hotel yang murah, cari makanan murah di mana, terus ikut tur yang murah, itu seperti apa, biayanya berapa. Itu banyak, aku lihat banyak yang ada di YouTube, banyak sekali. Tapi kalau kalian mau bertanya ke aku berapa uang yang aku pakai per harinya untuk liburan ini, aku bisa kasihkan rinciannya kalau kalian tertarik. Kalau tidak ya nggak apa-apa ya, bukan mau pamer, tapi hanya untuk sekedar perbandingan aja. Hanya sekedar perbandingan untuk dikaji, untuk dipelajari, untuk
untuk menambah pengetahuan gitu aja lah kira-kira. Ini sudah mau habis sampai di sini dulu. Nah, inilah tanaman-tanaman hias yang ada di ruangan aku. Sampai di sini dulu. Goodbye. Ciao, ciao. Sampai ketemu nanti ya. Bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.